Hampir 100 tahun armada Kristen Eropa menduduki Yerusalem, sedangkan Eropa dilanda krisis kelaparan dan konflik. Seorang baron ksatria Templar di Yerusalem pulang kampung untuk mencari putranya, yang kelak putranya itu mewarisi tahtanya dan menjadi ksatria Templar yang berhadapan langsung dengan Salahuddin. Dengan subscriber yang masih secuil, yuk kita lanjut bahas filmnya, dan inilah Kingdom of Heaven. Prancis 1184. Seorang pendeta yang dibantu 2 orang menggali kuburan di pinggir jalan akan memakamkan jenazah perempuan yang merupakan istri dari adiknya sendiri yang meninggal bunuh diri disebabkan frustasi karena saat melahirkan anaknya meninggal. Melihat kalung di jenazah, pendeta itu mengambilnya. Dari kejauhan terlihat sekelompok ksatria Templar yang dipimpin oleh Godfrey datang dari Yerusalem menuju kastil melewati mereka. Ksatria Templar memberikan koin emas sebagai tanda belasungkawa. Beralasan bunuh diri merupakan aib dan dosa besar, lalu pendeta itu meminta penggali kuburan memenggal mayat perempuan itu. Lalu dia pergi begitu saja. Sedangkan Balian masih bersedih karena wanita yang dikubur tadi itu adalah istrinya. Setelah melakukan perjalanan jauh, Godfrey dan pasukannya disambut dengan makan malam oleh Roger, Lord di kastil itu, yang merupakan kakaknya sendiri. Yang ngasih tahu memiliki seorang pandai besi yang handal bernama Balian, merupakan keahlian turun-temurun dari nenek moyangnya. Ternyata Balian adalah anak Godfrey yang ditinggalkan saat masih dalam kandungan. Gak mau berlarut dalam kesedihan karena kematian istri dan anaknya, Balian kembali beraktivitas sebagai pandai besi yang dibantu oleh asistennya. Dengan alasan ingin mengganti sepatu kuda, Godfrey dan pasukannya mendatangi Balian. Balian pun langsung mengerjakannya. Di tempat itu Godfrey mengingat kembali masa lalunya dengan seorang wanita yang gak lain adalah ibu Balian. Kemudian Godfrey bicara 4 mata dengan Balian. Di sini Godfrey membuka semua rahasia hubungan dengan ibu Balian. Kemudian meminta maaf karena telah meninggalkannya sejak lahir. Karena hubungan Godfrey dan ibu Balian gak direstui karena status sosial. Tujuan utama Godfrey pulang kampung adalah ingin mengajak Balian pergi ke Yerusalem untuk kehidupan yang lebih baik. Karena Godfrey merupakan baron di Ibelin, kota di bawah naungan Yerusalem. Namun dengan tegas Balian menolaknya. Dengan kecewa, Godfrey kembali ke Yerusalem tanpa Balian. Sang pendeta geram karena Balian gak mau pergi ke Yerusalem. Karena kalau Balian mau pergi, sang pendeta bisa menguasai properti milik Balian. Dengan kesal, pendeta itu mengaku telah memenggal mayat istrinya. Spontan Balian marah dan membunuh pendeta itu, kemudian mengambil kembali kalung milik mendiang istrinya. Balian merasa sangat berdosa, kemudian pergi menyusul Godfrey menuju Yerusalem. Karena menurutnya di Yerusalem Balian bisa menebus dosa istrinya, juga dosanya yang telah membunuh pendeta. Godfrey pun senang karena Balian mau ikut ke Yerusalem bersamanya. Di tengah perjalanan mereka istirahat dan Godfrey mengajarkan Balian teknik bertahan elang dengan mengacungkan pedang di atas kepala. Lagi asik berlatih, tiba-tiba ponakan Godfrey, anaknya Roger, datang dari kastil dengan pasukannya yang ingin menangkap Balian karena telah membunuh pendeta. Godfrey memberi kode ke pasukannya untuk melawan dan menantang ponakannya jika ingin mengambil Balian. Karena menghormati Godfrey, mereka pun pergi. Namun gak lama busur panah melesat ke arah pasukan Godfrey.
beberapa pasukan Godfrey tewas, namun putra Roger berhasil ditangkap dan dieksekusi. Godfrey mengalami luka parah karena terkena busur panah di rusuknya. Esok hari mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di perkemahan pilgrim dan beristirahat. Di sini ada Guy de Lusignan yang sedang melakukan perekrutan ksatria Templar. Guy menghampiri mereka dan sedikit meledek Godfrey saat tahu jika Balian merupakan anaknya. Dengan terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di Messina, kota pesisir di Italia. Di sini Godfrey mendapatkan perawatan yang lebih baik. Balian menikmati suasana pesisir kota. Guy mendatangi Balian menunjukkan ketidaksukaannya ke Balian. Diketahui Guy dan Godfrey selalu berselisih di Yerusalem. Namun semakin hari semakin parah keadaan Godfrey dan memutuskan secara resmi mewariskan tahtanya ke Balian sebagai Baron di Ibelin. Godfrey mengucapkan prinsip-prinsip sebagai pemimpin dan memberikan cincinnya dengan satu tamparan sebagai pengingat dan mewariskan pedangnya sebagai simbol pewaris tahta Godfrey, Baron di Ibelin. Berharap Balian berani membela raja mewujudkan perdamaian antara umat Muslim dan Kristen. Dengan begitu, Balian resmi menjadi Baron di Ibelin. Kemudian Balian bersiap berangkat dari Messina menuju Yerusalem. Sedangkan seorang ksatria Hospitaller pengawal Godfrey tetap tinggal di Messina menemani Godfrey yang sekarat. Berangkatlah Balian menuju Yerusalem. Namun pelayarannya dihantam badai yang menghancurkan kapal rombongan itu hingga terdampar. Beruntung Balian berhasil selamat, sedangkan yang lainnya tewas. Ternyata nggak cuma Balian yang selamat, seekor kuda juga berhasil selamat yang masih terikat jaring di reruntuhan kapal. Balian segera menghampiri kuda itu, tapi saat ikatannya dilepas, kuda itu lari. Mau nggak mau, tanpa penunjuk arah, Balian melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki melewati gurun pasir. Hingga menemukan sumber air, Balian pun melepas dahaga meminumnya. Gak diduga kuda yang kabur sebelumnya datang minum air di sumber itu. Balian pun bergegas menangkapnya. Rejeki emang gak kemana. Tapi ada seorang Arab bersama budaknya mengaku memiliki kuda itu dan ingin mengambilnya karena kuda itu berada di tanahnya. Jelas Balian menolak dan dengan terpaksa mengangkat pedang mengeluarkan jurus pedang elang yang diajarkan Godfrey untuk bertarung. Balian berhasil memenangkan pertarungan dan menghabisi lawannya, sedangkan budaknya dibiarkan hidup sebagai penunjuk jalan ke Yerusalem. Tiba di Yerusalem, gak diduga, Balian memberikan kudanya dan membebaskan budak itu. Budak itu pun kaget sekaligus kagum dengan jiwa kesatria Balian dan ngasih tahu jika pria yang Balian kalahkan adalah seorang kavaleri tangguh pasukan Muslim yang bernama Muhammad Al-Faiz. Juga mengatakan sifat baik Balian akan diketahui musuhnya bahkan sebelum Balian bertemu mereka. Kemudian Balian pergi ke tempat Yesus disalib, berdoa, berharap dosa istrinya bisa diampuni, juga dosa dirinya. Di kota atau pasar, karena mengenali pedangnya, beberapa kesatria yang dipimpin Almarik mengikutinya. Balian menyadari telah diikuti. Kemudian ditanya tentang ciri-ciri Godfrey. Walaupun dikecoh, Balian bisa menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Dengan begitu mereka pun tunduk kepada Balian dan membawanya ke kompleks istana dan diperlakukan istimewa. Kesatria Hospitaller asisten Godfrey juga baru tiba dari Messina karena Godfrey nggak bisa bertahan dari lukanya dan meninggal. Kabar kedatangan Balian terdengar ke istana raja. Dengan kepo, seorang wanita cantik yang merupakan adik perempuan Raja Yerusalem datang berkunjung, basa-basi minta minum dan ngasih tahu kalau namanya Sibylla. Diketahui raja dan adiknya sangat menghormati Godfrey sebagai pemimpin Ibelin. Kemudian asisten Godfrey mengajak Balian keliling istana. Sedang berlangsung hukuman bagi para kesatria Templar yang membunuh dan menjara rombongan orang Muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji.
Diketahui Raja Yerusalem berlaku sangat adil terhadap rakyatnya dan kebebasan beragama sangat dilindungi. Hubungannya dengan Salahuddin pun sangat baik.